Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Aprilia, NIM 19 10 20 40 80, kelas 5B Biologi, dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman MPD dengan mata kuliah Biologi Konservasi. Pada kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai konservasi dan pengelolaan biodiversitas. Adapun pokok pembahasannya itu mengenai dua materi, satu mengenai pengertian konservasi dan yang kedua mengenai tata pengelolaan biodiversitas. Lanjut saja ke pembahasannya. Satu, pengertian konservasi. Menurut KBBI, konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan dan pelestarian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati juga memberikan pengertian konservasi, yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati di mana pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana demi menjamin kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman lainnya. Menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, konservasi merupakan suatu kegiatan memanajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan yang dapat dipertahankan dan dilestarikan. Konservasi dapat diartikan sebagai pengelolaan biosfer secara bebas dan aktif dengan tujuan menjaga kelangsungan hidup keragaman spesies, memelihara keragaman genetik yang dimiliki oleh setiap spesies, serta pemeliharaan siklus nutrisi dan fungsi ekosistem. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa konservasi ini sebagai upaya tertentu yang bersifat bijaksana dalam mengelola keanekaragaman hayati serta lingkungannya sesuai dengan kondisi yang seharusnya, sehingga manusia ataupun alam bisa tetap lestari. Tujuan konservasi ini ada 3. Yang A, yaitu dapat memberi perlindungan, pembatasan, serta pemeliharaan kepada suatu area atau lingkungan yang bernilai agar menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan, apalagi kepunahan pada komponen yang menjadi pembentuk dari lingkungan tersebut, sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. B, yaitu dapat melindungi situs, benda bersejarah, serta cagar budaya dari kerusakan sampai dengan kehancuran. Cagar budaya ini terletak pada kawasan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang banyak. Misalnya yaitu Satuan Ruang Geografis Sangiran di Sragen, Jawa Tengah. Lingkungan sekitar kawasan tersebut juga memerlukan penjagaan untuk melindungi cagar budaya. C, yaitu dapat menekankan untuk memanfaatkan kembali bangunan atau tempat yang sudah tidak dipergunakan, memperbarui atau mengembalikan fungsinya seperti semula, agar dapat dipakai kembali sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan pembukaan baru seperti mengalihkan fungsi hutan menjadi non-hutan. Manfaat konservasi ini ada 2. A, yaitu manfaat ekologi. Manfaat yang diperoleh dari upaya konservasi ini adalah membuat keanekaragaman hayati bisa memperoleh perlindungan melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. B, manfaat ekonomi. Menjaga kelestarian alam ini juga dapat memberi manfaat ekonomi bagi manusia, karena alam sebagai sumber pendapatan tetap terjaga sehingga hasilnya dapat terus dimanfaatkan. Jika suatu lingkungan mengalami kerusakan, maka risiko kerugian bisa terus meningkat. 2, yaitu tata cara pengelolaan biodiversitas. Ada 5 tata caranya. Yang pertama yaitu konservasi in situ, kedua konservasi ex situ, ketiga restorasi dan rehabilitas, keempat pengelolaan landscape terpadu, dan yang terakhir dan yang kelima formulasi kebijakan dan kelembagaan. Kita bahas satu persatu. A, konservasi in situ. Meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies, variasi genetik, dan habitat dalam ekosistem aslinya.
Pendekatan in situ meliputi penetapan dan pengelolaan kawasan lindung seperti cagar alam, suaka, marga satwa, tanaman nasional, taman wisata alam, hutan lindung, kawasan Pasmanuva, dan kawasan berkembang. Dalam implementasinya, pendekatan in situ juga termasuk pengelolaan satwa liar dan strategi perlindungan sumber daya di luar kawasan lindung. Di bidang kehutanan dan pertanian, pendekatan in situ juga digunakan untuk melindungi keanekaragaman genetik tanaman di habitat aslinya serta penempatan spesies dilindungi tanpa menspesifikasi habitatnya. B. Konservasi ex situ meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies tanaman. Kegiatan umum yang dilakukan antara lain yaitu penangkaran, penyimpanan, atau pembuatan karena alasan. Yang pertama yaitu habitat mengalami kerusakan akibat konservasi. Dan yang kedua yaitu materi tersebut dapat digunakan untuk penelitian, percobaan, pengembangan produk, atau pendidikan lainnya. Jadi mengingat bahwa organisme dikelola dalam lingkungan buatan, metode in situ ini mengisolasi spesies dari proses-proses evolusi. C. Restorasi dan rehabilitas. Meliputi metode baik in situ maupun ex situ untuk membangun kembali spesies, variasi genetik, komunitas, populasi, habitat, dan proses-proses ekologis. Restorasi ekologis biasanya melibatkan upaya rekonstruksi ekosistem alami atau semi alami di daerah-daerah yang mengalami degradasi. Sedangkan rehabilitas melibatkan upaya untuk memperbaiki proses-proses ekosistem, misalnya yaitu daerah aliran sungai, tetapi tidak diikuti dengan pemulihan ekosistem dan keberadaan spesies asli. D. Pengelolaan lanskap terpadu meliputi alat dan strategi di bidang kehutanan, perikanan, pertanian, pengelolaan satwa liar, dan pariwisata untuk menyatukan unsur perlindungan, pemanfaatan lestari, serta kriteria pemerataan dalam tujuan dan praktik pengelolaan. Dan yang terakhir yaitu formulasi kebijakan dan kelembagaan, meliputi metode yang membatasi penggunaan sumber daya lahan melalui zonasi, pemberian insentif dan pajak untuk menekankan praktik penggunaan lahan yang secara potensial dapat merusak, mengatur kepemilikan lahan yang mendukung pengurusannya secara lestari, serta menetapkan kebijakan pengaturan kepentingan swasta dan masyarakat yang menguntungkan bagi konservasi keanekaragaman hayati. Jadi, terima kasih telah menonton. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika terdapat kritik, saran, dan pertanyaan, boleh tulis langsung di kolom komentar di bawah ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.